Selamat malam pemirsa. Hari ini tanggal 12 Desember tahun 2025. Di Tulungagung ini kata sebagian orang telah terjadi gonjang-ganjing pemerintahan. Gonjang-ganjing pemerintahan itu sebetulnya telah terjadi apa sih? Berita di beberapa media massa, media online, tersiar kabar bahwa Sekda Tulungagung, apapun itu namanya, ada yang menyebut dimutasi, ada yang menyebut didemosi, dan seterusnya dan seterusnya. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat berkompeten untuk menjelaskan peristiwa perjalanan sampai Sekda Tulungagung itu mendapatkan SK pemberhentian sebagai Sekda Tulungagung dan kemudian mendapatkan SK baru di jabatan yang baru. Telah hadir di hadapan saya Bapak Suroto. Mohon berkenan Pak Suroto menjelaskan kepada masyarakat sebetulnya proses apa yang dilalui. Apakah proses itu sudah sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia? Monggo Pak Suroto. Terima kasih Pak Eko Budur. Terkait dengan proses uji kompetensi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung, kita berawal dari pertama bahwa Bapak Bupati itu adalah pejabat pembina kepegawaian yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab pegawai se-Kabupaten Tulungagung mempunyai keputusan sebagai Pak Bupati yang baru menginginkan birokrasi itu berjalan dengan baik. Butuh sebuah penyegaran sehingga bisa direfresh semua, segar semua, semangat bekerjanya bagus, berkompetensi dan pikiran kerja yang baik dalam mendukung visi misi Pak Bupati, yaitu menuju masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju dan berakhlak mulia sepanjang masa. Berawal dari niat Pak Bupati yang sangat baik agar pemerintahan berjalan lebih bagus, insya Allah lebih bagus dari sebelumnya, itu harapan Bapak Bupati. Maka Pak Bupati ingin melakukan sebuah rotasi atau mutasi bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Tulungagung, yang mana sebelum dilaksanakan uji kompetensi itu hanya pergeseran atau mutasi dari satu jabatan pimpinan tinggi ke satu pimpinan tinggi yang lain. Umpamanya dari dinas tenaga kerja ke dinas PU atau seterusnya. Pak Bupati menyerahkan sepenuhnya uji kompetensi ini kepada pihak ketiga atau yang disebut namanya panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nah, tim seleksi ini ada 5 yang terdiri dari para akademisi, yaitu dari UNER, Prof. Fendi, kemudian dari Universitas Jember, Prof. Yuli, dan Dr. Ali. Kemudian yang keempat, Kepala BKD Provinsi. Yang kelima adalah Bapak Inspektur Provinsi Jatim. Ini 5 anggota pansel yang tidak cek-cek, Pak. Sudah teruji mereka itu, beliau-beliau itu. Nah, mereka diberikan
SK oleh Pak Bupati sebagai panitia untuk menyeleksi para pejabat jabatan tinggi pertama di Kabupaten Tulungagung. Semuanya pejabat namanya Pak Sekda yang eselon 2A atau kepala dinas, kepala badan, asisten, staf ahli, itu semua namanya adalah jabatan pimpinan tinggi pertama. Itu sesuai dengan PP 11, PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Jadi kalau yang nama eselonisasi itu sudah aturan yang lama, sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Diganti dengan PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Nah, dasarnya ini berdasarkan pasal 132 ayat 1 bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat tinggi, di antara para kepala dinas badan termasuk Pak Sekda. Diuji kompetensi oleh panitia seleksi yang sudah dibentuk oleh Pak Bupati, diserahkan sepenuhnya. Hasil seleksi ini dilaporkan kepada Pak Bupati, kemudian diminta rekomendasi ke BKN, Badan Kepegawaian Negara. Setelah diverifikasi, akhirnya dari para pejabat itu layak dirotasi ke sini, ke OPD sini, sesuai dengan hasil rekomendasi pansel. Setelah direkomendasi oleh BKN, itu rekomendasinya, hasil uji kompetensi itu dapat direkomendasikan. Berarti disetujui untuk dapat ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati untuk dilaksanakan pengangkatan dalam SK. Maka Pak Bupati membuat surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dari jabatan lama ke jabatan yang baru. Di mana uji kompetensi ini disahkan dengan SK Pak Bupati pada tanggal 10 Desember 2025. Jadi secara sah itu pejabat JPT yang akan dilantik tanggal 11 itu secara sah tanggal 10 itu mereka statusnya sudah berubah. Yang semula itu di jabatan A berubah ke jabatan B. Hanya pelantikannya saja di tanggal 11. Nah, sebelum pelantikan, kita juga sudah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. Yang mana sudah kita buatkan surat undangannya. Surat undangan ini ditandatangani oleh Bapak Sekda melalui TTE. Di-approve, disetujui Pak Sekda. Sehingga Pak Sekda itu siapa? Pak Sekda itu Pak Tri Haryadi. Undangan pelantikan? Iya, Okay. Karena Pak Sekda tanggal 10 itu kan statusnya masih Sekda. Oke. Sah beliaunya. Pak Sekda untuk menandatangani undangan tanggal 11 pelaksanaan pelantikan itu. Berarti Pak Sekda mengundang Tri pada jabatan yang baru. Ada jabatannya. Beliau tanda tangan untuk dirinya sendiri pada profesi yang berbeda, begitu. Itu tanda tangan hanya undangan ya. Undangan. Kalau penandatangan pelantikan itu ada penandatangan tersendiri, ada sumpah janji tersendiri. Itu hanya undangan untuk hadir ya. Oke. Undangan untuk hadir saja. Sambil ngopi. Jadi undangan untuk hadir sehingga pada tanggal 11 itu para terundang 15 itu hadir, kecuali satu Pak Sekda yang tidak hadir. Kebetulan juga ada acara di Bangkala, MOU terkait dengan perjanjian pungutan pajak kendaraan bermotor. Tapi beliau sudah menghubungi saya dan kami sarankan untuk kembali menghadiri pelantikan.
Beliau menjawab, ya Mas. Gitu. Nggak usah, jangan ke Bangkalan karena waktunya bersamaan dengan pelantikan. Di Bangkalan biar Pak Kepala Bapenda saja. Pak Sekda kembali ke Tulungagung untuk melakukan pelantikan pada tanggal 11 itu. Nah, ternyata pada saat tanggal 11 itu Pak Sekda tidak hadir, belum bisa hadir. Nah, karena ketidakhadiran hanya satu Pak Sekda, yang mana di situ statusnya nanti harus dikukuhkan dalam sumpah jabatannya itu, maka Pak Sekda karena tidak hadir dihadirkan kembali oleh Pak Bupati, berkenan sudah diundang lagi pada tanggal 12, yaitu pada hari ini. Namun demikian pada saat undangan tanggal 11 malam itu kita buat, yang saya tanda tangani atas nama Bupati Ubri Sekda, kami sampaikan ke rumahnya Pak Sekda, namun rumahnya terkunci, kemudian pagarnya digembok. Padahal informasinya jam 5:30 sore itu beliaunya sudah di Tulungagung bersama sekprinya. Akhirnya karena jam 7:30 malam itu rumahnya tutup, undangan kami serahkan ke sekprinya. Yang kemarin, yang sebelumnya diajak ke Surabaya dan Bangkalan. Diterima oleh sekprinya, kemudian di PDF dikirimkan ke Pak Sekda. Namun demikian oleh Pak Sekda tidak dibalas, ya, tidak direspon, karena dari sekprinya itu alasannya Pak HP Pak Sekdanya tidak hidup. Kemudian saya diberitahu pada pagi hari, maka jam 6 itu saya minta PDF-nya, saya kirim ke Pak Sekda, saya berikan sedikit pesan-pesan, mohon kehadiran, mengingatkan Pak Sekda, mohon kehadirannya pada acara hari ini akan ada pelantikan, mohon bisa dihadiri Pak Sekda. Nah, itu Pak pesan. Tapi karena memang tentang satu semua, belum bisa dian oleh Pak Sekda, sehingga tadi kita tunggu sampai sesuai undangannya jam 8, kemudian jam 9, diberi waktu lagi jam 10, bahkan sampai jam 11, ternyata beliaunya juga masih belum bisa hadir. Sehingga pelantikan tanggal 12 yang khusus Pak Tri Haryadi ini untuk disahkan dalam jabatan yang baru, dilantik dalam jabatan yang baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, belum bisa terlaksana. Itu Pak, Pertanyaan saya begini, dapat saya sampaikan. Logika awam seperti saya, orang awam, menerjemahkan bahwa ketika proses yang sudah penjenengan lalui itu penjenengan yakini benar, dibuktikan dengan rekomendasi dari Jakarta BKN, ya. maknanya bahwa SK pemberhentian jabatan sekda itu sah adanya, tanpa melihat bukti surat ya. Ini hanya kita cerita obrolan warung kopi. Akibat itu muncul SK penetapan pada jabatan yang baru. You know? Ya. Pertanyaannya begini. Ketika sampai hari ini, artinya 2 kali mangkir, Pak Kepala Dinas Disnakertran ini tidak rawuh, implikasi hukumnya apa, Pak? Untuk implikasi hukum bagi pegawai negeri sipil yang diundang oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam oleh bupati, dalam rangka untuk
menghadiri pelantikan ini satu kali, apalagi dua kali, ini sudah masuk kategori pelanggaran disiplin. Oke. Ya, masuk pelanggaran disiplin. Namun demikian, Pak Bupati punya rencana, ya, punya rencana bila terlaksana, insya Allah bisa dilaksanakan bila mana nanti di lain waktu Pak Sekda siap untuk dilantik, maka kemungkinan besar juga bisa dilantik. Kalau bisa dilantik, maka secara sah pada saat dilantik itu Pak Sekda sudah bergeser menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sah. Karena sekarang Pak Sekda itu sudah bukan Sekda. Oke. Nah, dan bukan Sekda dan bukan Kepala Dinas Transmigrasi karena belum sah, belum ada, belum tanda tangan. Pertanyaannya begini, sampai kapan ketidakjelasan ini bisa ditolerir secara hukum? Untuk tenggang waktu tidak ada aturan yang mengatur, sehingga ini murni adalah kebijakan dan kewenangan pejabat pembina kepegawaian. Jadi selama pejabat pembina kepegawaian bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dari Pak Tri Haryadi, maka bisa dilaksanakan pelantikan. Oke. Bila tidak bisa memenuhi, tidak bisa dilantik, tapi terkena hukuman. Nah, itu. Tapi insya Allah loh Pak ya, kemungkinan bisa diadakan pelantikan bagi Pak. Saran panjenengan baik sebagai sejawat maupun sebagai satu alma mater, apa yang ingin panjenengan sampaikan kepada Pak Tri Haryadi? Pak Tri Haryadi adalah keluarga besar kami. Yang kedua, Pak Tri Haryadi adalah atasan saya. Kemudian kita semua adalah pegawai negeri sipil. Dalam pegawai negeri sipil itu ada aturan-aturan yang berlaku bahwa jabatan ini adalah amanah, titipan, Pak. Dan sifatnya tidak langgeng, tidak selamanya. Ada batas waktu. Sewaktu-waktu bisa dicabut. Tidak tahu kapan itu, dan itu terserah sama pejabat yang berwenang. Siapa? Pejabat yang berwenang di sini adalah bupati. Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian mempunyai kewenangan penuh terhadap semua pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Tulungagung, termasuk mau pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, pemberhentian, pengenaan hukuman, disiplin, dan lain-lain. Itu kewenangan penuh adalah bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten. Jadi apa pesan terakhirnya? Pesan terakhir kepada Pak Tri, monggo Pak Tri, kami mengharapkan Pak Tri Haryadi nanti bisa melaksanakan pelantikan di jabatan yang baru selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Setelah nanti Pak Tri bisa hadir untuk pelantikan, maka bisa melaksanakan tugas di tempat yang baru, di Dinas Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dimanapun itu adalah amanah yang harus kita emban dan kita laksanakan. Kita pertanggungjawabkan dengan baik, karena amanah itu nanti akan dipertanggungjawabkan
baik kepada pimpinan juga kepada yang di atas. Kita sebagai PNS sudah disumpah harus loyal, harus profesional, harus berintegritas, siap melaksanakan perintah pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Monggo Pak Dita. Oke, sekarang Harapan dari kami. Sekarang pertanyaan paling akhir dari saya. Mewakili rasa penasaran masyarakat Tulungagung khususnya. Apakah peristiwa ini ada muatan politiknya? Moga Pak dijelaskan. Singkat saja. Sepengetahuan saya, tidak ada muatan politik sama sekali. Karena murni Bapak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian ini sudah mempunyai standar untuk memilih pejabat-pejabat memang yang sesuai dengan apa yang akan diduduki dalam jabatan itu. Dan itu Bapak Bupati sudah yakin, ini sudah sesuai di jabatan yang baru ini. Itu sudah sesuai dengan apa? Sudah sesuai termasuk juga dengan kompetensi yang sudah teruji tadi melalui panitia seleksi. Karena di panitia seleksi itu kan ada memilih 3. Sehingga Pak Bupati juga saya yakin bahwa itu tidak ada muatan politik sama sekali. Tidak ada mahar, tidak ada jual beli jabatan. Beliau sangat tegas menyatakan bahwa pelaksanaan mutasi bagi pejabat tinggi pratama itu semuanya murni, tidak ada yang namanya mahar dan jual beli jabatan. Sehingga pejabat itu sepenuhnya tidak terbebani, bisa konsentrasi sepenuhnya untuk mendukung visi misi Pak Bupati, membangun Kabupaten Tulungagung ke depan menjadi lebih baik. Masyarakatnya menjadi lebih maju, lebih makmur. Gemah ripah roh jinawi. Oke, terima kasih Pak atas segala penjelasannya.